Bagaimana cara untuk orang tua membujuk anak yang kecanduan HP, Mbak Eta? Karena orang Oh, tua awalnya menitipkan anaknya di penitipan dan sekarang anaknya tidak mau sekolah dan oh, seringnya marah-marah, begitu. hmm. Oke, baik. Jadi prinsip pertama adalah kalau kita apa ya, eh, gini, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu pengen tahu solusinya, tapi Mm-mm. tidak ada solusi yang paling pas kalau kita belum betul-betul memahami apa sebetulnya yang terjadi sama anak kita, gitu. Jadi kalau kayak saya lagi praktek juga banyak sekali pertanyaan, gimana ya Bu caranya, misalnya, gimana caranya supaya anaknya nggak sering-sering main HP, gimana caranya supaya anaknya nggak marah-marah, gimana caranya supaya anaknya mau belajar. Nah, pertanyaannya kita butuh tahu dulu kenapa anaknya nggak mau belajar. Kenapa dia nggak bisa berhenti main HP-nya? Kenapa dia suka marah-marah? Jadi selama kita belum betul-betul paham, akan sulit untuk cari solusi yang tepat. Gitu. Jadi prinsipnya itu dulu. Nah, gimana caranya supaya paham? Nah, nggak ada cara paling baik untuk bisa memahami anak kecuali ketika kita memang betul-betul bisa punya connection sama anak kita. Mm-mm. Kalau kita setidaknya punya connection nih sama anak kita jadi bisa mengamati lebih dalam gitu. Apa ya sebetulnya yang dia cari dari game? Misalnya main handphonenya adalah Gadgetnya. main game. Nah, misalnya gitu ya. Dia suka main game apa sih? Gitu. Kenapa ya dia suka itu ya gamenya ya? Gitu ya. Misalnya kayak gitu. Oh, ternyata dia sangat ahli nih di game ini. Dia bisa apa naik level terus gitu ya. Terus Mm-mm. habis itu juga saya misalnya memperhatikan bahwa oh anak saya juga punya masalah belajar. Dia sudah setahun ini kayaknya nilainya nggak terlalu bagus. Ketika nilainya nggak terlalu bagus, dia jadi nggak semangat belajar. Makin nggak semangat, makin jelek nilainya gitu. Nah sementara tentunya anak butuh merasa berhasil. Jangan-jangan dia dapat rasa berhasilnya dari main game, misalnya gitu. Mm-mm. Kasih contoh. Kasih contoh tapi maksudnya itu sesuatu yang harus kita dapetin gitu. Kita harus lihat dari sudut pandang anak untuk betul-betul bisa memahami ini sebetulnya apa masalahnya, kenapa ya dia kayak gitu. Jadi butuh keingintahuan. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh nggak cukup sabar untuk mencari tahu. Pengennya cepat-cepat ngasih tahu. Ya, beda sama Mm-mm. antara mencari tahu sama ngasih tahu ya. Beda deh. Cerita. Contohnya gini, misalnya, ah saya mau ngajak ngobrol anak saya, gitu ya. Misalnya diajak ngobrol nih, nak, kenapa sih? Apa sih yang kamu suka dari main game? Terus anaknya baru ngomong nih misalnya, ya aku suka soalnya gamenya seru. Iya iya sih, tapi kan bukan berarti kamu harus main game terus. Banyak loh yang harus dilakuin. Kalau kamu main game terus, nanti pelajaran kamu tertinggal loh, dah bla 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 bla. Ya kan? Nggak jadi ngobrolnya. Anaknya udah langsung, oke, dah, gitu kan? Ya, karena tadi Maknya nggak itu asik ya. kita mau mencari tahu apa mau memberi tahu nih. Sekarang sekarang keadaannya adalah kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita belum nyampe ke cari tahu, ya, anak belum betul-betul nyaman dan cukup terbuka, udah kita potong untuk ngasih tahu gitu. Kamu harusnya kayak gini dong, ya jangan kayak gitu dong. Kamu harusnya bisa begini, 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 begini gitu. Ya, dan lagi-lagi kan akhirnya anak jadi merasa bahwa oh ya kan aku nggak dipahami gitu jadi ya percuma juga aku kasih tau lah gitu misalnya gitu ya. Nah ini bukan lagi-lagi nih saya butuh apa ya menggarisbawahi ketika kita misalnya nanya sama anak kita buka kesempatan anak untuk berdiskusi kita berusaha melihat dari sudut pandang anak bukan berarti abis itu semua yang anak pikirkan katakan abis itu kita setujui ya enggak juga gitu karena ada orang tua yang jadinya oh tapi kan kalau misalnya apa ditanya terus dari pendapatnya dia nanti dia jadinya salah dong Bu pemahamannya loh ya enggak kita dengerin dulu gitu nah ketika dia sudah mengeluarkan gitu ya kita bisa berusaha buat apa ya berempati misalnya kita bilang iya ya jadi kamu senang banget karena game itu seru ya bikin kamu bisa punya strategi segala macam baru habis itu kita munculkan dari sudut pandang kita misalnya oke sih, mama bisa ngerti misalnya kamu bisa senang sama game itu, tapi kayaknya ada hal-hal lain juga nih yang butuh dilakukan. Gimana ya nak caranya supaya kamu tetap bisa main game, tapi hal-hal yang lain juga bisa dilakukan gitu. Yuk kita pikirin yuk gitu. Nah,
itu solusi itu biasanya kalau muncul dari anak bisa habis itu kita coba gitu ya. Nah, tapi memang panjang prosesnya. Pertama, anaknya nggak mau diajak ngobrol kalau nggak berasa connect sama orang tuanya, gitu kan. Kedua, pas kita ngajak ngobrol dia merasa nyaman nggak? Kalau nggak keluar juga gitu, kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu sih. Tapi kalau terkait tadi pertanyaannya, kalau udah sampai misalnya marah-marah terus nggak mau sekolah, ya, kayaknya ini apa? Mungkin butuh bantuan untuk konsultasi sama psikolog langsung ya, Mam. Eh, Mm-mm. Soalnya takutnya maksudnya berkelanjutan kan nggak mau sekolah gitu kan, nggak mau sekolah sampai kapan nih gitu ya, masa mau dibiarin dan seterusnya gitu ya, efeknya kan akan jadi jangka panjang gitu.